Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua bersama saya Dewa Cinta Guru Besar Padepokan Mas. Oke. Kali ini kita akan membahas masalah ilmu cinta atau ilmu pelet. Bisa dikatakan dengan pengasian. Cuma beda ya. Ilmu pengasian sama ilmu pelet itu ada sedikit perbedaan di situ. Bedanya gini. Kalau ilmu pengasian itu biasanya ditujukan untuk banyak orang. Contoh di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu perkantoran, banyak orang menggunakan ilmu pengasian itu sendiri. Kenapa? Karena untuk semua orang, untuk banyak orang di sekeliling kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang di sekeliling kita itu punya perasaan, entah itu cinta, entah itu lebih care, atau setidaknya kita itu lebih dipandang lah, digemari atau lebih disukai oleh orang-orang itu. Tapi kalau ilmu pelet itu gini, itu hanya ditujukan untuk satu orang atau satu target. Orang yang dituju itu tidak peduli orang itu cinta sama kita atau tidak. Tujuannya adalah untuk memikat. Nah, ya, itu adalah dua perbedaan antara ilmu pelet dan ilmu pengasian. Tapi cara untuk mempelajari atau cara kerjanya hampir mirip-mirip saja. Ilmu pelet atau pengasian itu sudah lama dikenal di masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ya. Dan banyak jenis, banyak cara, banyak nama yang beredar di keilmuan itu, di ranah keilmuan itu. Ada istilahnya ilmu raja, ilmu macam-macam lah. Tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi seseorang atau target yang dituju supaya lebih bisa mencintai diri kita. Entah target itu suka, punya perasaan cinta sebelumnya atau tidak. Gitu. Terus ada berbagai cara untuk mempelajari ilmu pelet itu sendiri. Biasanya banyak orang bisa menggunakan mantra, bisa menggunakan doa yang diambil dari suatu kitab suci, ayat-ayat suci, bisa menggunakan suatu pusaka, bisa menggunakan wirid atau meditasi, ada yang menggunakan kartu, lentre atau apapun lah. Banyak cara di situ dan setiap daerah berbeda-beda cara untuk mempelajari dan cara untuk mengamalkan keilmuan itu. Ada aturan-aturan tertentu istilahnya. Di sini Padepokan Mas atau saya sebagai Dewa Cinta nanti bisa kita konsultasi bagi yang membutuhkan. Ya, jadi gini. Biasanya pelet itu lebih kuat kalau kita menjalani sendiri tanpa menggunakan bantuan seorang paranormal atau dukun di situ. Kita bisa menjalani sendiri, sebetulnya mudah, nggak sulit. Cuma kalau menjalani sendiri, kita tanpa adanya seorang guru pembimbing, itu berbahaya buat diri kita. Seandainya umpama pelet yang kita kirim si A dan kita tidak mampu di situ, kita lebih rendah tingkatannya sama spiritual orang yang dituju, itu bisa berbalik ke diri kita dan itu bisa membuat kita sendiri si yang punya ilmu pelet itu stres, gila atau sakit. Intinya bisa berbalik dan berbahaya sekali di situ, atau bahkan kita sendiri yang akhirnya tergila-gila sama orang yang di pelet tersebut. Ilmu pelet bisa menggunakan, saya kasih contoh, bisa menggunakan dengan cara berpuasa. Contoh puasa mutih atau puasa 3 hari 3 malam atau bahkan 7 hari 7 malam itu bisa juga digunakan. Mantra, doa-doa, bahkan bisa menggunakan sarana minyak. Saya biasa menggunakan, kalau saya sendiri, saya pribadi, saya lebih suka menggunakan sarana minyak. Karena apa? Minyak itu lebih gampang diaplikasikan sama si punya hajat di situ.
Bisa hanya dengan kita mencium aroma minyak itu, orang biasanya lebih tertarik, bisa menarik lawan jenis kita. Ada berbagai macam minyak, bisa minyak pemikat bulu perindu lah, minyak pemikat macam-macam di situ. Nanti kapan-kapan kita bongkar lagi. Ya, ini kita langsung aja pada intinya. Mungkin semua yang nonton YouTube ini sudah nggak sabar nunggu-nunggu. Saya kasih contoh atau cara, saya akan mengajarkan cara untuk menjalankan ilmu pemikat tersebut. Kita bisa menggunakan media foto orang tersebut. Satu, foto. Kedua, kita gunakan barang-barang yang pernah dipakainya, entah itu kaos, entah itu pakaian, entah itu sisir atau apapun, intinya barang yang sudah pernah dipakai sama dia, sama si target ya, kalau ilmu pelet ya. Kalau ketiga, kita harus tahu nama lengkapnya. Lalu kita harus tahu tanggal lahir kalau ada ya, dilengkapi lebih mudah dengan tanda lahir. Dan terakhir dilengkapi dengan nama ibu kandung si target. Itu yang paling gampang. Kalau sudah barang-barang semua itu terkumpul, kita jadikan satu ya. Foto kita taruh di atas meja. Yang satunya kita menggunakan asap atau membakar kemenyan atau dupa. Kalau saya biasanya menggunakan kemenyan di situ ya. Lalu kita membaca doa. Kalau udah ada pembimbing, ada namanya istilahnya doa semar mesem atau doa jalan goyang atau macam-macam lah di situ banyak. Kita baca doa itu. Kalau kita tidak punya guru pembimbing, ya kita pusatkan saja pikiran kita ke foto itu, seakan-akan foto itu benar-benar si target ya, kita pusatkan itu. Kalau lebih kuat lagi kalau ditambah dengan puasa mutih itu gini, kita hanya boleh makan nasi putih, air putih dan ubi, tidak ada campuran lain-lain ya. Kita hanya boleh itu selama 1 hari, 3 hari 3 malam, dan itu pun dengan sedikit, bukan kita makan sebanyak-banyaknya. Atau puasa 3 hari 3 malam, contohnya kita makan nasi putih 3 kepal hari pertama, hari kedua kita 2 kepal, dan hari ketiga kita cuma makan 1 kepal. Dimulai dari jam 12 malam sampai besok jam 12 malam baru boleh makan 3 kepal itu. Nah, terus kita kembali lagi, kita baca doa-doanya, kita fokuskan pikiran kita pada foto tersebut, seakan-akan foto tersebut benar-benar si target. Jadi kita benar-benar membaca mengimajinasikan bahwa foto itu adalah benar-benar si target. Kita niatkan benar-benar, kita fokuskan ke foto itu, kita fokuskan semuanya ya. Lalu besok malam kita ulang lagi seperti sedia kala. Setelah 3 hari barulah kita melakukan satu pendekatan dengan si target. Insya Allah nanti semua si target itu, cara berpikirnya, cara pandangnya itu sudah berubah semuanya, dan insya Allah itu akan lebih tertarik sama kita. Nanti kita akan ulas lagi, kita lanjut di video berikutnya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan bertemu kembali dan kita akan bagikan doa-doanya atau mantra-mantranya di video berikutnya yang bertema pelet cinta. Bagi Anda yang ingin konsultasi secara online, silahkan hubungi nomor WA yang tertera di bawah yang sudah saya tulis di kontak YouTube-nya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
dan salam sejahtera.